Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka untuk sholat berjamaah dan menuntut ilmu setelah itu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berjalan menuju menuntut ilmu, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agar bisa menambah bekal kita di akhirat nanti. Tapi para hadirin rahimakumullah taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan al-usul as-salasah, masuk ke pondasi yang pertama ya. Jadi al-usul salasah adalah 3 pondasi dan kita sudah masuk ke pondasi pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah sampai ke halaman 21 ya, halaman 21. Sekarang kita masuk ke halaman 22 ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah katakan, penulis sudah menjelaskan bahwa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa contoh ibadah. Ya, pada pertemuan lalu beliau mencontohkan di antara contoh ibadah adalah doa ya, berdoa. Nah, pada hari ini beliau mencontohkan contoh yang selanjutnya yaitu khauf ya. Di sini beliau berkata, qala rahimallahu taala, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalil khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman. Jadi contoh ibadah yang kedua adalah khauf. Khauf artinya takut ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita agar kita takut kepada Allah saja dan tidak takut kepada yang lainnya. Allah bilang fala takhafuhum. Janganlah engkau takut kepada mereka. Maksudnya mereka siapa? Maksudnya adalah para wali-wali setan ya, para kaki tangan setan. Ketika kita melihat orang-orang jahat, orang-orang para pengikut setan, maka Allah bilang fala takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, tetapi kalian harus takut kepadaku saja ya.
Nah ini in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya boleh takut kepada Allah saja dan jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan adalah para orang-orang yang mengikuti setan ya, para wali-wali setan. Nah di sini pembahasan tentang takut ini ya, takut ini ada 3 macam ya, jenis takut ya. Yang pertama, takut yang mengandung pengagungan dan mengandung ibadah. Nah, takut jenis ini hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika kita memberikan takut jenis ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuh kepada syirik ya. Takut yang mengandung pengagungan, mengandung ibadah. Contohnya misalnya orang-orang yang menyembah berhala, dia takut kepada berhala tersebut ya. Takut kalau tidak menyembah berhala ini, berhala tersebut akan menyebutkan, akan membuat dia celaka misalnya. Nah ini takut. Takut yang mengandung unsur pengagungan kepada yang ditakuti tersebut. Nah takut di sini hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takut yang kedua yang disebut takut tobi'i ya. Tobi'i itu artinya berasal dari naruli atau tabiat, tabiat manusia. Contohnya manusia secara naluri takut kepada api misalnya. Itu naluri ya. Kenapa manusia takut kepada api? Bukan karena dia mengagungkan api, tetapi karena dia tahu api itu membakar. Ya. Maka dia kemudian menjauhi api, takut, tapi takut ini adalah takut yang jenisnya mubah, boleh ya. Artinya jangan disalahpahami ketika Allah bilang, "Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku saja." Jangan dipahami bahwa kita tidak boleh takut kepada api. Ada api, kebakaran, masuk. Enggak ya. Ini takut naluri ya, takut yang hukumnya mubah, boleh. Karena manusia kalau melihat api pasti takut ya. Misalnya kita melihat hewan buas, masuk ke hutan ada singa, ada serigala, takut wajar ya. Ini takut yang bersifat naluri ya. Insting manusia akan takut kepada hal-hal yang akan membahayakan dirinya. Seperti tadi api, hewan buas misalnya atau misalnya musuh ya. Kita di sini di masjid tiba-tiba ada musuh menyerang ya kita takut. Nah, maka kemudian kita melakukan persiapan untuk menyerang mereka. Nah, ini adalah jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua takut yang bersifat naluriah ini boleh-boleh saja. Yang ketiga ada takut yang haram ya. Takut yang haram artinya kita menaati makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada makhluk tersebut ya. Kita misalnya lagi pertemuan dengan atasan kita misalnya non muslim, kemudian menyuruh kita minum minuman keras misalnya, maka ketika kita takut kepada atasan tersebut, takut dipecat, takut misalnya gajinya dipotong, kemudian kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam jenis takut yang ketiga yaitu al-khauf al-muharram, takut yang hukumnya haram ya. Karena takut ini dihukumi haram karena takut ini membuat kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dihukumi haram ya. Itu di antara 3 jenis takut ya. Yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah takut yang nomor pertama ya, takut yang disertai dengan pengagungan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan contoh yang selanjutnya yaitu roja. Roja ya. Roja artinya adalah berharap ya. Kita mengharapkan sesuatu kebaikan. Itu namanya roja. Nah, di antara ibadah adalah kita melakukan raja. Kita berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah memberi kita pahala. Kita berharap Allah memberi kita rezeki. Kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ini namanya raja. Dan ini juga salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syaratnya amalan salihah. Ibadah tersebut merupakan amal soleh. Amal soleh artinya amal yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah tentunya. Amalan yang sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut amal soleh. Jadi amal yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat diterimanya amal. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadat rabbih ahada. Tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalnya baik, benar sesuai syariat dan niatnya pun ikhlas. Tidak mengharapkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, bukan karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan ibadah karena selain Allah namanya syirik ya. Nah, di sini Allah mengatakan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berharap kepada Allah. Berharap agar kita bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah berharap itu, maka syaratnya apa? Lakukan amal soleh, amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam melakukan amal soleh tersebut tidak berbuat syirik, artinya amalnya ikhlas lillahi ta'ala. Ini berkaitan dengan roja. Nah, dekatkan dengan roja ini, roja atau harapan yang terpuji adalah harapan yang keluar dari orang yang beramal soleh. Ya. Orang itu memang beramal soleh, makanya kemudian berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan harapan dari orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada orang yang bermaksiat, tiap hari bermaksiat, kemudian dia mengharap masuk surga, maka itu bukan roja yang terpuji. Ya. Karena roja yang terpuji adalah roja yang berasal dari orang yang berbuat baik. Atau orang yang berbuat maksiat kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut berbuat maksiat kemudian tidak bertobat, kemudian dia mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah roja yang buruk ya. Artinya dia menipu dirinya sendiri. Dia tahu dirinya berbuat jahat, tidak mau keluar dari kejahatannya, tidak mau berhenti dari kejahatannya, tetapi dia malah mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bukan roja, namanya ghurur ya, ketertipuan diri ya. Berbuat salah, berbuat buruk tetapi masih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan contoh ibadah yang selanjutnya, yaitu tawakal. Wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, dalil tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang kedua masih tentang tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi orang tersebut. Artinya Allah akan membuat dia cukup dengan Allah saja, tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dua ayat ini adalah contoh di antara ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal artinya adalah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha, ya. Jadi kita lakukan usaha dulu, berikhtiar dulu dengan sebaiknya, dengan sempurna, baru setelah itu kita serahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya dari awal tidak berusaha, ya. Dari awal tidak ngapa-ngapain, langsung tawakal, tidak. Itu bukan tawakal, ya. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya tawakal. Ini mirip ya. Kalau yang benar namanya tawakkal pakai tasydid, kalau yang menyerahkan tanpa berusaha namanya tawakal dalam bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab beda ya, panjang pendek beda. Kalau bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Mobil, mobil, mobil sama aja kan. Di Arab beda ya, di Arab beda. Tawakal artinya menyerahkan urusan setelah berusaha. Kalau tawakal artinya menyerahkan kepada Allah tanpa usaha ya, tanpa usaha. Jadi dalam bahasa Arab itu bahasanya apa namanya, hati-hati ya. Kita misalnya contoh lain, misalnya kita bilang mata, artinya apa? Dia mati. Mata, dia mati. Tapi kalau kita bilang mata, artinya kapan. Tuh, beda ya antara kapan dan mati. Jangan sampai salah, ada orang Arab kita bilang mata tarji', nah, artinya apa? Kamu mati, kamu datang tuh. Padahal maksudnya kapan ya. Makanya ini apa namanya, bahasa yang spesial ya, bahasa spesial. Nah, kembali ke sini ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal ya, bukan tawakal. Artinya berusaha maksimal mungkin kemudian serahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah 2 ayat yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh ibadah yang selanjutnya adalah raghbah, rohbah, dan khusyuk ya. Penulis berkata, "Wa dalilul raghbati warrahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala." Dalil raghbah, rahbah, dan khusyuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka khusyuk kepada kami. Jadi di sini ada 3 yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada rogbah. Rogbah itu artinya kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Rogbah, kita berharap sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya rogbah. Yang kedua rohbah. Ini mirip-mirip ya. Yang tadi rogbah, ya ini rohbah. Kalau rohbah adalah rasa takut ya, rasa takut terhadap sesuatu yang membuat kita lari dari sesuatu tersebut, itu namanya rohbah. Nah, kita harus berharap kepada Allah, mendekat kepada Allah, tetapi di sisi lain kita pun harus takut kepada Allah, takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauh sejauh-jauhnya dari amalan yang akan membawa kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendekat agar kita mendapatkan rahmat Allah dan kita menjauh dari amal-amal yang membuat kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya rogbah dan rohbah. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ketundukan kepada Allah ya, kita tunduk, patuh kepada Allah, itu disebutnya khusyuk ya. Kita menyerahkan diri kita kepada takdir Allah, itu juga bagian dari ketundukan ya. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apa, kita lakukan. Itu namanya khusyuk, tunduk, patuh ya. Termasuk orang disebut khusyuk dalam salat, artinya dia hanya melakukan yang diperintahkan Allah dalam sholat saja, tidak melakukan hal-hal yang lain ya. Karena dia tunduk, patuh, berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan khusyuk.
Nah ini rogbah, rohbah, dan khusyuk. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang berikutnya adalah khosyah, ya. Al-khosyatu. Nah, khosyah ini apa? Khosyah ini artinya adalah takut. Takut yang bagaimana? Takut yang dilandasi oleh ilmu, ya. Kalau kita takut kepada sesuatu, kemudian takutnya ini karena kita tahu terhadap sesuatu tersebut, maka itu disebutnya khosyah, ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha hebat. Allah itu maha mampu melakukan segalanya. Maha besar, maha luas ampunannya, maha luas siksaannya, maha luas kerajaannya. Nah, ketika kita merasa takut dikarenakan kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah seperti itu, maha agung dan seterusnya, maka rasa takut ini, rasa takut yang dilandasi ilmu ini dinamakan khosyah, ya. Artinya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Fala takhsyawhum wakhsyawni." Janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jangan takut kepada musuh-musuh Allah, tetapi takutlah kepada Allah saja, ya. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha berkuasa, ya. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus takut kepada Allah melebihi takut kita kepada segala sesuatu apapun. Jangan sampai ada takut yang mengalahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khasyah. Kemudian penulis membawakan contoh yang berikutnya yaitu inabah. Penulis berkata, "Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala." Dalil inabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Bertaubatlah kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepadanya. Apa itu inabah? Inabah artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita meninggalkan maksiat, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah melakukan inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah beritakan wanibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian kepada Tuhan kalian. Dengan cara apa? Melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, wa aslimu lahu. Serahkanlah dirimu kepadanya. Artinya kita harus berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyerahkan diri kita? Karena kita ini adalah hamba. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan diri kita. Terserah Allah mau diatur seperti apa, terserah Allah mau menakdirkan apa, ya. Walaupun kita berdoa, iya kita berdoa agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi hasilnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini adalah hamba, ya. Seorang hamba tidak layak untuk protes kepada Tuhannya, ya. Misalnya kita punya hamba budak, ya. Kalau sekarang kan sudah nggak ada budak, ya. Budak itu diperjualbelikan dan tidak digaji, ya, karena dia selamanya harus mengabdi kepada tuannya. Nah, kita ini adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diciptakan Allah, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki sampai detik ini pun kita alhamdulillah. Maka karena status kita sebagai hamba, tidak layak seorang hamba protes kepada majikannya, ya. Tidak protes misalnya kita tidak pantas kita protes misalnya terhadap ketentuan Allah, syariat Allah. Juga tidak pantas kita protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba akan selalu
menerima ketentuan Allah, baik ketentuan Allah dalam syariat maupun ketentuan Allah dalam takdirnya, ya. Itu artinya berserah diri, ya, sebagai seorang hamba. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sayyidu Allah." Majikan kita adalah Allah, ya. Tuhan kita, majikan kita yang patut kita sembah, kita ibadahi, kita taati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan contoh yang berikutnya, yaitu isti'anah. Isti'anah artinya meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dalil isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu," hanya kepadamu kami menyembah, "wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta pertolongan kepada Allah merupakan bagian dari ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hanya Allah yang menolong. Adapun makhluk maka hanya sebagai perantara saja, ya. Kalau Allah tidak menakdirkan makhluk tersebut menolong kita, maka tidak akan ada pertolongan. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah isti'adzah. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Ibadah yang berikutnya adalah isti'adzah, yaitu meminta perlindungan, ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan bahaya, maka kita melakukan isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat yang sudah kita hafal, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Tuhannya Falak. Falak itu apa? Falak itu artinya cahaya subuh, ya. Cahaya subuh. Tuhannya cahaya subuh maksudnya Tuhan yang telah menciptakan cahaya subuh, ya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini juga perintah dari Allah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuhannya manusia siapa? Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, dulu pernah ada pengalaman, ya. Pengalaman waktu itu ada acara Islamic Book Fair di Jakarta. Ada kemudian sebuah kajian. Di antara kajian itu ada seorang penanya. Penanya itu mengatakan, "Kenapa kalian berdakwah di kota?" katanya, "tidak berdakwah di luar Jawa." Kenapa? Di luar Jawa itu banyak orang yang dimurtadkan gara-gara ayat ini nih, surat An-Nas. Ada seorang misionaris, ya, Kristen, dia membacakan surat An-Nas kepada orang-orang awam kaum muslimin. Dia mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Lihat, Tuhan manusia artinya apa? Tuhan dalam bentuk manusia. Siapa itu? Yesus Kristus, ya. Ini terjadi di luar Jawa. Ini orang luar Jawa yang menjadi saksi bahwa ada orang memurtadkan kaum muslimin yang awam dengan ayat Al-Qur'an, ya. Maka di sini dituliskan Tuhannya manusia. Mungkin agar apa? Agar tidak terjadi salah paham kayak tadi. Tuhan manusia maksudnya apa? Tuhan dalam bentuk manusia, ini salah, ya. Nah, maka dikatakan Tuhannya manusia maksudnya Tuhannya manusia bukan Tuhan manusia. Tuhan dalam bentuk manusia intinya. Nah, ini ya berkaitan dengan hal tersebut, ya. Kalau kitanya insya Allah nggak akan tertipu, ya, tapi kalau orang-orang awam yang jauh dari, komunitas kaum muslimin mungkin saja dimurtadkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Sudah masuk Isya belum? Belum, ya? Oh, 5 menit lagi, ya. Bentar.
Kemudian penulis membawakan contoh ibadah yang berikutnya, yaitu istighatsah. Istighatsah artinya kita meminta pertolongan dari kesulitan yang sangat berat ya. Kita menghadapi kesulitan yang sangat berat, maka kita melakukan istighatsah ya. Artinya kita ditimpa kesulitan, maka kita ingin berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Itu namanya istighatsah. Ini juga ibadah ya, ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan istighatsah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian meminta istighatsah, beristighatsah kepada Tuhan kalian. Di sini terjemahnya kurang sesuai ya. Di sini jika, yang tepat adalah bukan jika, ini ketika ya, ketika. Kalau jika itu idza ya, kalau ada alifnya idza. Ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, lalu Dia mengabulkan istighatsah kalian ya. Artinya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa istighatsah itu adalah ibadah. Ketika kita melakukan istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita ya. Istighatsah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menghilangkan kesulitan yang menimpa kita ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh ibadah yang selanjutnya adalah menyembelih untuk menyembelih ya. Menyembelih adalah ibadah ya. Nah, di sini harusnya urutannya adalah ayat dulu ya. Ayat dulu harusnya ada di sini, dalil menyembelih adalah firman Allah taala, baru kemudian dalil dari as-sunnah. Di sini, apa namanya, yang nyetak buku ini salah menempatkan ya. Harusnya dalil menyembelih itu di atas, kemudian dalil dari as-sunnah di bawah ayat itu ya. Nanti kasih tanda ya, ini dikotakin kemudian turunin ke bawah. Dalil menyembelih dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terjemahnya hanya sampai la syarikalah ya. Wa bidzalika dan seterusnya belum ada terjemahnya ya. Ya inilah apa namanya, fungsinya kita belajar bersama ya. Artinya kalau belajar bersama akan ketahuan ini ada kekurangannya di sini, ini harusnya di bawah, ini harusnya di atas ya. Nah, setelah ayat ini baru kemudian yang as-sunnah. Dalil dari as-sunnah adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini juga salah harokat ya. Harusnya la'anallahu ya, la'anallahu. Nanti dibetulkan ya pakai dhamma. La'anallahu. Allah melaknat man dzabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyembelih adalah ibadah ya. Ketika kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Artinya ini tidak boleh. Ini sebuah kesyirikan. Ketika kita menyembelih, pastikan kita menyembelih untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah. Jangan sampai kita menyembelih
dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan masuk ke dalam kesyirikan ya. Ini menyembelih. Menyembelih itu contohnya ada banyak ya. Ada menyembelih misalnya menyembelih yang bersifat ibadah yaitu menyembelih kurban ya. Idul Kurban kita menyembelih sembelihan itu nama masuk ke sini sembelihan ibadah. Ada juga sembelihan yang biasa ya, kita menyembelih untuk makan. Untuk makan kita sehari-hari atau untuk dihadiahkan kepada orang, ini juga nyembelih. Ini menyembelih biasa, bukan ibadah, tetapi ketika menyembelih harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian satu lagi ya, kita habiskan, apa namanya, di pembahasan tentang apa namanya ini, bab yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalil nazar ya. Jadi contoh ibadah yang selanjutnya adalah nazar. Nazar itu artinya kita mewajibkan sesuatu bagi diri kita ya, yang sebenarnya tidak wajib ya. Kita bernazar misalnya, "Saya besok akan puasa." Itu nazar ya. Ketika kita, bernazar bahwa, "Ya Allah, saya besok akan puasa," maka hukum puasa besok adalah menjadi wajib, ya. Karena kita sudah berjanji kepada Allah akan melakukan sesuatu, itu namanya nazar. Nah, di sini nazar juga ibadah, ya. Di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira." Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya hari kiamat ya. Artinya orang-orang yang saleh mereka akan selalu menunaikan nazar. Ketika mereka sudah bernazar, maka mereka akan menunaikan nazar mereka ya. Karena nazar walaupun asalnya tidak wajib tetapi ketika kita sudah bernazar melakukan sesuatu maka itu menjadi wajib ya. Nazar itu kadang-kadang ada nazar yang tanpa sebab ya, kita tanpa syarat. "Besok saya akan berpuasa, ya Allah," misalnya. Maka besok wajib bagi kita untuk berpuasa. Itu namanya nazar. Ada juga nazar yang bersyarat ya. "Ya Allah," misalnya sekarang kita sakit, sakitnya sudah lama sekali, sakitnya bertahun-tahun sakit, maka kita berdoa, "Ya Allah, kalau saya sembuh maka saya akan bersedekah 20 juta." Nah, itu juga nazar, tapi nazar bersyarat ya, nazar bersyarat. Ketika kita sudah bernazar seperti itu kemudian sembuh, maka harus wajib bersedekah 20 juta ya. Karena kita sudah bernazar seperti itu, sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang soleh adalah orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan nazar ya. Nah, tadi nazar juga ada 2, ada nazar yang tanpa syarat, ada juga yang nazar bersyarat. Nah, mengenai nazar bersyarat, ini hukumnya adalah makruh ya, makruh. Dimakruhkan nazar dengan bersyarat ya. Karena apa? Karena seolah-olah kita ingin melakukan ibadah tetapi seolah-olah harus ada apanya, harus ada syaratnya. Apalagi nazarnya nazar yang dengan sesuatu yang wajib nih misalnya itu udah nggak boleh ya. Misalnya ada orang saking saking pelitnya nih, "Ya Allah kalau saya besok dapat rezeki saya akan sholat fardu," misalnya. Ah, ini udah nazar yang nggak bener ini ya. Sholat fardu tanpa nazar pun sudah wajib ya. Orang ini harus bernazar, ini udah nggak bener ya. Artinya hukum nazar yang bersyarat ini adalah nazar hukumnya makruh ya. Dalam hadis dikatakan, orang yang bernazar dengan syarat seperti ini itu tidak keluar nazar yang besar seperti ini itu tidak keluar kecuali dari orang yang pelit ya, orang yang pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini adalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika sudah bernazar dia menepati nazarnya ya. Artinya kalau kita sudah bernazar kemudian kita menepati nazar kita, nah itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita, apa namanya, dengarkan azan Isya terlebih dahulu ya.
Fadhal mai muazzin. Masih belum ya? 19? Oke, sambil kita menunggu azan ya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita tidak akan memulai mengenal agama ya, karena ini sudah pas ya, nanti mengenal agama akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah ya, agar agar apa namanya, memulainya pas. Silakan kalau ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya pernah melihat orang yang di saya sampai pupus yang itu kita ya kemana menarik kita takkan tahu. Wah, apa sih demi masalah kuliah maksud saya itu melihat berbahasa nah yang manusia yang berdiri sini dari kalangan muslim atau muslim atau das kanan itu saja. Baik, terkait dengan pertanyaan nomor pertama ya, orang yang menyembelih ayam sampai putus, apakah sah atau tidak gitu ya, penyembelihannya? Penyembelihannya sah ya, karena syarat menyembelih itu pertama tadi syarat yang kita dengan Allah membaca membaca nama Allah ya. Yang kedua itu syarat berkaitan dengan teknisnya, teknis menyembelih yaitu kita memotong pertama memotong ini apa namanya, saluran nafas, kemudian yang kedua memotong makan saluran yang buat makanan, minuman. Kemudian urat yang ada di sini atau di sini, ini di sini ada 2 urat juga. Nah, kita potong salah satunya, di sini atau sini. Artinya tiga tiga apa namanya, hal yang harus dipotong. Ketika tiga-tiganya dipotong, putus berarti kan semuanya motong ya. Nah, itu tidak masalah, hukumnya sah ya, tidak menjadi tidak sah, tidak. Selama sudah dipotong, 3 tadi, apa namanya tadi, saluran nafas, saluran makan minum, dan salah satu urat, leher, maka itu sudah sah. Kemudian terkait dengan yang pertanyaan nomor 2 terkait dengan al-asar ya, ini untuk orang kafir atau untuk orang beriman, gitu ya? Seperti itu? Surat ini apakah berlaku umum buat seluruh manusia gitu ya, termasuk di dalamnya orang kafir atau hanya untuk orang muslim saja? Seperti itu? Ya. Nah, surat ini berlaku untuk semua manusia ya. Dikatakan, "Innal insan lafi khusr." Seluruh manusia itu rugi. Manusia semuanya rugi. Siapa aja manusia rugi ya. Baik dia apapun ya, dimanapun ya. Mau dimanapun ya, mau di sini Indonesia, mau di seluruh dunia rugi semua. Nah, kemudian Allah mengatakan kecuali, artinya manusia semuanya rugi nih. Nah, yang nggak rugi siapa? Ada manusia yang nggak rugi. Siapa? Yang pertama orang-orang yang beriman. Nah, orang kafir beriman nggak? Tidak. Nah, artinya orang kafir bukan karena dia bukan manusia ya, tapi dia karena tidak memenuhi syarat beriman. Kalau orang kafir beriman, maka dia masuk dalam ayat ini ya. Ketika Nabi muncul di Makkah, semuanya kan kafir semua kan? Penyembah berhala semua, bukan semua, sebagian besar penyembah berhala. Kan ada juga yang tidak menyembah berhala, ya Abu Bakar tidak menyembah berhala, juga beberapa yang lainnya. Tapi mayoritas manusia di Mekah itu penyembah berhala, musyrik, ya. Ketika Nabi datang, mereka beriman kepada Nabi, artinya mereka masuk ayat ini, ya. Mereka beriman artinya tidak rugi, yang tadinya rugi dihapus kerugiannya karena dia beriman, ya. Artinya orang kafir tidak masuk syarat yang pertama ya.
Mungkin dia beramal soleh, mungkin dia apa namanya tadi, menasihati orang untuk bersabar, berkebaikan segala macam ya. Tetapi syarat pertama tidak dipenuhi yaitu tidak beriman. Karena orang kafir itu mungkin ada yang berkata, "Oh berarti orang kafir kasihan dong ya, di dunia misalnya baik banget gitu ya, bersedekah di mana-mana tapi di akhirat masuk neraka." Apakah Allah zalim? Enggak. Enggak. Karena Allah pun membalas kebaikan orang kafir ya. Orang kafir yang baik, Allah balas kebaikannya di mana? Di dunia ya. Ada orang kafir nih, dia kafir tetapi dia baik kepada manusia, maka Allah akan membalas dengan apa? Rezekinya dimudahkan ya. Ada pedagang misalnya non muslim tapi dia jujur, kita mau ke situ nggak? Maulah karena dia jujur, lebih murah lagi dibandingkan yang lain misalnya. Itu kan balasan ya. Orang mencintai dia, orang kemudian memberikan penghormatan, penghargaan. Nah, itu pun balasan Allah. Artinya semua amal kebaikan Allah balas. Cuman ada yang Allah balasnya di dunia saja, itu orang kafir, ada juga yang Allah balas selain di dunia, Allah balas juga sampai di akhirat, yaitu orang-orang yang beriman ya. Jadi artinya orang kafir tereliminasi karena tidak memenuhi syarat yang pertama kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian yang, apa namanya, tadi mungkin ada yang bisa menimbulkan salah paham ya istighosah. Istighosah di sini bukan artinya kita, misalnya mengadakan doa bersama ya, doa bersama di sebuah tempat kemudian berzikir bareng-bareng, bukan. Istighosah sebagaimana yang sudah Ana jelaskan yaitu kita ditimpa kesulitan yang sangat berat ya, maka kita kemudian beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah ya, bukan kesulitan biasa ya, kesulitan yang sangat berat ya. Misalnya Nabi nih, Nabi ketika di perang ya, ketika perang itu dalam sebuah peperangan, beliau itu sampai berdoanya lama ya, beliau di kemah berdoa sampai lama sekali berdoanya, sampai Abu Bakar tuh ngelihat saking Abu Bakar ngelihat Nabi berdoa itu lama, sampai Abu Bakar mengatakan kasihan kepada Nabi, "Ya Nabi cukup, Allah akan menolong kamu," ya, intinya seperti itu. Artinya istighosah di sini adalah sebuah permintaan tolong ketika kita ditimpa sebuah musibah yang sangat besar ya, sebuah kesulitan yang sangat luar biasa, maka kita berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerendahan, ketundukan, maka itu namanya istighosah ya. Bukan doa bersama di sebuah tempat tertentu ya, mungkin takutnya ada yang disalah, fahami ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ma'rifatullah, pondasi yang pertama di antara 3 pondasi, masih tersisa 2 pondasi lagi ya. Ini pondasi yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama, yang ketiga mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan buku ini sampai selesai dan insya Allah mungkin nanti akan dilanjut dengan buku yang kedua, ketiga dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.